selesai. Baiklah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen kalian. Anggita, Anggun, Ariel, Destia, Destika, Fausti, Freddy Kanesya, Priska, Imel Cahaya, Imel Dewi, Laura, Leni, Lesi, Tio, Nova, Novita, Nopri, Putri Wulandari, Rika, Rohit, Sri Wahyuni, Steph, Yuda, dan Zuyo. Jadi hari ini kalian hadir semua, tidak ada yang tidak hadir, berarti nihil. Baik anak-anak ibu, seperti janji ibu pada pertemuan tempo hari atau pertemuan kemarin, ibu akan membuka bahan belajarnya terlebih dahulu. Baik. Minggu belakang atau minggu kemarin kalian sudah yang namanya memperagakan gerak tari bersama kelompok kalian. Sekarang sebelum kita ke materi baru, Ibu mau flashback dulu ke belakang. Siapa yang masih ingat kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 itu menarikan tari apa saja? Baik, beberapa minggu lalu kita sudah memperagakan gerak tari dengan tema kearifan lokal. Kelompok 1 tari multifagel, kelompok 2 tari lidang, kelompok 3 tari panen padi, kelompok 4 tari nakobalang. Ya, benar sekali. Jadi dari kelompok 1 dan kelompok 4 kalian sudah memperagakan gerak tarian kalian bersama kelompok kalian. Jadi karena kita sudah memperagakan gerak tarian, kita akan ke materi selanjutnya, yaitu pergelaran tari. Pergelaran tari. Adapun kompetensi dasar yaitu 3.4 mengevaluasi pergelaran tari. Jadi untuk materi ini kalau minggu lalu kita sudah memperagakan, kita harus mengevaluasi. Evaluasi seperti apa? Kalian akan menuliskan, kalian akan membuat rancangan-rancangan apa saja yang menjadi evaluasi pada pergelaran tari. Berikutnya yaitu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran adalah 1. Mendeskripsikan pengertian, fungsi, dan tujuan melakukan kritik tari sesuai dengan tema. Nah, jadi tarian yang sudah kalian peragakan minggu lalu itu sudah sesuai dengan tema yang diambil per kelompok. Nah, namun agar kalian terbiasa dalam mengevaluasi setiap pergelaran tari, nanti Ibu akan memberikan video contoh. Kalian akan belajar bagaimana cara mengevaluasi sebuah pergelaran tari. Jadi kalian harus paham tujuan dari mengevaluasi itu. Kita akan melihat
kelebihan karya, kekurangan karya agar menjadi perbaikan di masa yang akan datang. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengkritik pagelaran tari berdasarkan unsur-unsur pendukungnya. Jadi kayak gini ya Ibu, nanti Ibu akan menyiapkan wadah, di mana wadah itu berupa makalah yang sudah Ibu jilid, tapi berupa kertas putih. Ibu paham karena keterbatasan teknologi yang kita miliki. Jadi mau tidak mau kalian harus tetap membuat karya atau menulis karya. Jadi Ibu akan memfasilitasi kalian buat wadah. Kertas putih itu kalian benar-benar susun cover depannya bagaimana, kemudian kata pengantarnya, daftar isi, pembahasan, kemudian sampai dengan terakhir yaitu penutup. Jadi kalian harus belajar kayak gitu. Jangan cuma praktek saja, namun kalian tidak paham bagaimana cara menulis atau mengevaluasi sebuah pergelaran tari tersebut. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan sebelum masuk ke materi intinya. Saya Bu. Ya. Bu, apakah pergelaran tari hanya untuk seni tari saja? Apakah seni-seni lain bisa dibuat pergelaran? Iya, bagus sekali pertanyaan ini. Tidak hanya seni tari saja yang bisa dipergelarkan. Dalam seni budaya itu ada 4 cabang seni. Yang pertama itu rupa, musik, tari, dan teater. Keempat cabang seni ini semuanya bisa dipergelarkan, asal hal-hal yang mencakup tentang pergelaran itu mencukupi atau dimiliki setiap aspek cabang seni tersebut. Sebagai contoh, seni rupa. Bagaimana pergelaran seni rupa? Kamu bisa lihat referensi di YouTube. Ada kan setiap tahun, tidak di sekolah kita, namun di sekolah luar ya. Mereka mengadakan yang namanya pentas tahunan, di mana pentas tahunan itu 4 cabang seni dimasukkan semua. Mereka itu setiap kelas itu harus punya karya lukis. Nah, jadi lukisan yang paling menarik itu akan dipamerkan. Pameran itu bertujuan untuk menghasilkan uang. Nah, karya itu dijual. Nah, karya lukis tersebut dijual. Nah, uangnya bisa masuk ke kas kelas ataupun bisa masuk ke pribadi masing-masing anak. Kayak gitu. Itu bisa pagelaran, namun harus lengkap. Ada kepanitiaannya, ada tempatnya, ada proposalnya, dan didukung oleh pihak sekolah. Kayak gitu. Jadi tidak hanya seni tari saja, keempat cabang seni itu bisa dijadikan pertunjukan semua. Oke, sekarang kita ke materi teknik dan prosedur. Bisa dibaca terlebih dahulu. Prosedur di dalam berkarya atau di dalam sebuah pergelaran tari itu ada. Tujuan dalam kenapa ada teknik dan prosedur? Agar penonton itu tidak merasa bosan. Pernah tidak kamu menjumpai ada pertunjukan, belum selesai pertunjukan itu penontonnya sudah kabur? Ada. Karena kenapa? Kesiapan dari panitia, tekniknya, prosedurnya itu tidak matang. Nah, jadi langkah-langkah agar penonton tidak bosan dalam teknik dan prosedur pergelaran karya tari. Yang pertama itu harus menentukan tema yang akan diangkat. Lagi-lagi itu harus ada tema. Kenapa? Tujuan diadakan tema agar penonton itu paham, oh ternyata karya ini tentang temanya tentang kearifan lokal kayak gitu. Oh iya, saya suka dengan kearifan lokal, saya cinta dengan budaya, maka yang mencintai kebudayaan itu akan tertarik
temanya kearifan lokal. Judulnya bisa Mutih Kawe yang sudah kalian pergelarkan kemarin, atau panen padi, atau bisa nampi beras, atau bisa ngidang, atau bisa apa lagi, satu lagi mangkok bala. Itu adalah judul dari tema tersebut. Ingat ya, tema dan judul itu berbeda. Jadi harus paham yang mana tema dan yang mana judul. Oke. Yang C, mengeksplorasi gerakan. Nah, setelah didapat tema, kemudian memberikan judul, kamu mengeksplorasi gerak. Gerak itu disesuaikan dengan judulnya. Harus sesuai. Kalau kemarin itu kamu ngambil Nako Balam, langkah-langkah dalam Nako Balam itu seperti apa? Jadi tahap awal sampai dengan tahap akhir itu harus disesuaikan dengan judul. Kayak gitu, nggak bisa sembarangan, ya. Kemudian setelah mengeksplorasi gerak itu adalah tahapan mencoba-coba, ya. Tahapan mencoba-coba, misalkan eksplorasi gerak itu seperti ini. Kamu mencoba-coba, misalkan 1, 2, 3, itu masih eksplorasi. Mencocokkan gerakan yang sesuai, itu adalah eksplorasi. Nah, setelah kamu mendapatkan gerakan yang sesuai, sebagai contoh, gerakan pertama misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan kedua misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gerakan pertama dan gerakan kedua kemudian digabungkan. Setelah adanya susunan gerak, maka terciptalah karya tari. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan? Saya Bu. Ya, silahkan. Bu, kalau tidak ada kepanitiaan, apakah pergelaran bisa terlaksana dengan baik? Oke. Apakah kalau tidak ada kepanitiaan, pergelaran itu bisa berjalan dengan baik? Jawabannya tidak akan berjalan dengan baik. Karena setiap kepanitiaan itu sudah punya tugas dan porsinya masing-masing. Sebagai contoh, tahap awal sebelum kita menyusun kepanitiaan itu pasti ada rapat khusus, rapat kecil, di mana rapat itu diperkhususkan untuk membentuk panitia. Tugas promosi siapa, membuat proposal siapa, mencari dana siapa. Karena pagelaran itu tidak akan terwujud kalau tidak punya dana. Kenapa harus ada dana? Setiap kru yang bermain, latihan, itu ada konsumsinya. Nah, siapa yang mau gratis? Tidak ada yang mau gratis karena apalagi di abad 21 ini apa-apa butuh uang. Jadi kalau misalkan kamu saja, ayo Mak, kita buat pertunjukan. Kamu ini ya jadi sekretaris, nulis, kemudian kamu nyebarin brosur, tapi tidak ada uangnya, tidak ada konsumsinya, aqua saja tidak ada. Ya kamu mau pasti, tapi dalam hati kamu pasti ini yang ibu ini, pasti kan seperti itu. Tidak bisa. Kepanitiaan itu harus di dalam sebuah pergelaran karena mereka sudah punya fungsi masing-masing. Koreografer itu dalam kepanitiaan itu ditugaskan karena yang menari itu dia punya koreografer khusus. Tidak bisa, misalkan kita contohnya pergelaran tari tradisional, penarinya sudah ada, penari itu siapa yang mencari? Itu adalah koreografer. Koreografer itu tugasnya adalah melatih penari. Bukan mereka yang mencari gerakan sendiri, tidak. Jadi pergelaran itu tidak bisa seminggu mau show atau mau tampil, mau latihan, tidak bisa. Pergelaran itu bisa berjalan dengan baik yang kamu lihat di mana saja, oh bagus, sukses pergelarannya. Mereka itu sudah melakukan latihan, itu 2 bulan sebelumnya itu mereka latihan setiap hari.
Kayak gitu. Kalau di Palembang itu ada yang namanya festival tahunan, itu adalah Festival Sriwijaya. Di mana Festival Sriwijaya itu setiap kabupaten dan kota mengirimkan perwakilan setiap dinas pariwisatanya itu untuk unjuk kebolehan. Nah, hadiah yang mereka dapatkan itu uang pembinaannya saja itu sebesar 10 juta. Itu uang pembinaannya, belum yang mendapatkan juara. Itu. Jadi mereka itu berlomba-lomba menampilkan apa ciri khas dari setiap daerah mereka. Nah, untuk mendapatkan hasil yang bagus dan maksimal, misal pertunjukan itu diadakan bulan 11, bulan 7, bulan 8 itu sudah mereka latihan, walaupun tidak rutin setiap hari. Tidak bisa. Kalau kamu mau pergelarannya bagus, 1 minggu, 2 minggu kamu baru latihan, tidak akan pernah kamu mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, yang berikutnya itu adalah unsur pendukung. Unsur pendukung pergelaran seni tari. Yang pertama itu adalah gerakan. Gerakan itu didapatkan dari kita sudah menentukan tema dan judul tarian. Kemudian musik pengiring. Nah, musik pengiring dan gerakan itu kalau di dalam sebuah pergelaran harus bersifat original. Kenapa original? Agar penonton yang melihat pertunjukan kalian itu penasaran. Mereka itu mau melihat pertunjukan kamu dari awal sampai akhir. Tetapi apabila kalian mempergelarkan tarian dengan mengambil karya orang lain, orang tidak akan penasaran lagi. Sebagai contoh, kamu mempergelarkan tari misalkan tema kearifan lokal. Judulnya itu adalah panen padi. Nah, panen padi itu sudah banyak sekali karya yang bertebaran. Nah, orang yang melihat pergelaran kamu itu akan merasa bosan. Sudah pernah saya melihat panen padi, begitu-begitu saja, bosan. Nah, tapi ketika kamu mengambil gerakan, kemudian judul, kemudian temanya yang belum pernah orang lain mempergelarkannya, kamu akan merasa tertantang dan penonton pun akan merasa penasaran, tidak akan berlari. Nah, orang yang menonton karya kamu. Tidak semua orang, seorang koreografer itu pandai atau menciptakan karya secara original. Koreografer yang bisa menciptakan karya dengan original itu adalah koreografer yang mempunyai daya imajinasi yang tinggi. Itu. Kalau kamu tidak punya daya imajinasi yang tinggi, maka karya yang akan kamu buat itu sama dengan karya orang lain, bukan dari hasil pemikiran kamu. Kemudian, tata rias dan kostum. Tujuan diadakannya dan harus ada tata rias dan kostum pada pergelaran tari. Yang pertama itu ya sebagai unsur pendukung. Yang kedua, tata rias dan kostum itu disesuaikan dengan tema dan judul tarian kamu. Gak bisa sembarangan. Nah, misalnya kamu mengambil kearifan lokal, judulnya Mutikawo, tapi kamu makainya glamor, itu salah. Harus sesuai dengan Cak Mamelah, Mutikawo yang sesungguhnya itu. Harus pakai properti ambung, kemudian pakaian harus leluasa dalam bergerak, pakai unsur pendukungnya seperti tutup kepala, kemudian kayak topi bulat itu, lain dan sebagainya. Oke, lanjut. Kemudian itu adalah pola lantai. Ada yang tahu pola lantai itu seperti apa? Bagaimana pola lantai itu? Dalam tari pola lantai itu bagaimana? Ayo, apa itu pola lantai? Ayo, silakan dijawab. Kalau benar di tulisan belakang. Apa itu pola
silakan angkat tangannya kalau ada yang tahu. Ibu akan berikan kalian kesempatan untuk menjawab. Ya, silakan. Pola lantai adalah pergerakan yang dilakukan dengan berpindah atau bergeser secara berstruktur. Iya, benar. Pola lantai dalam sebuah tarian itu adalah perpindahan tempat posisi penari. Contoh, posisi awal lurus. Nanti mau gerakan kedua berbentuk segitiga. Itu adalah pola lantai namanya. Itu adalah perpindahan tempat posisi penari, pola lantai. Dia harus paham, bukan posisi perpindahan di dalam istilah nari, tapi pola lantai penyebutannya. Kemudian lanjut, tempat atau pentas. Tempat atau pentas itu adalah panggungnya. Nah, panggung itu terdiri dari banyak macamnya. Ada panggung proscenium, ada panggung arena. Kalau panggung proscenium itu adalah panggung yang berada di dalam satu ruangan. Itu adalah proscenium namanya. Kalau arena itu yang berada di luar ruangan. Sebagai contoh, kita acara perpisahan, ada tenda, ada panggung, itu namanya panggung arena. Nah, kemudian kalau misalkan perpisahannya di tempatnya di aula, itu baru proscenium namanya. Oke. Lighting. Apa tujuan lighting dalam pementasan? Iya, pencahayaan, benar sekali. Pencahayaan itu bertujuan, biasanya pencahayaan itu akan spektakuler apabila opening pembukaan. Misalkan lampunya kelap-kelip, kemudian diberikan aba-aba, baru dem baru festival dimulai. Dan juga lighting itu bertujuan untuk misalkan penari satu masuk, nanti cahayanya beda, nanti penarinya keluar redup, nanti ada lagi yang datang itu beda lagi. Nanti ibu akan tunjukkan videonya, panggung seperti apa, kemudian nanti ada rekaman video penari di tempat panggung proscenium itu seperti apa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pergelaran seni tari. Di sini kita akan membahas hal-hal dalam mempersiapkan pergelaran. Yang pertama itu sudah kita singgung dari awal-awal tadi, pembentukan panitia. Pembentukan panitia bertujuan untuk menempatkan semua panitia itu dengan tugas bidangnya masing-masing. Itu adalah kepanitiaan. Kemudian menyusun jadwal kegiatan agar kegiatan dapat terlaksana dengan efektif, efisien, baik dan bermutu. Ya benar, harus disusun jadwal itu secara matang, gak bisa mendadak. Biasanya kegiatan ini 1 tahun sebelum terlaksana itu sudah dibentuk. Biasanya juga pergelaran seni itu adanya di akhir tahun. Awal tahun kita sudah membentuk hal-hal apa saja yang akan kita pergelarkan, kemudian panitianya seperti apa, dan apa saja yang harus kita persiapkan. Kemudian penampilan karya seni tari kelompok maupun individu. Nah, jadi di dalam kepanitiaan itu dibicarakan nanti penampilan karyanya bisa individu, bisa kelompok ataupun berpasangan. Kemudian panitia ada 2. Yang pertama itu panitia pengarah dan panitia pelaksana. Kalau panitia pengarah, kalau panitia pengarah
sebagai penasehat dan pemberi petunjuk kelompok bawahannya dalam melaksanakan tugas. Ini istilahnya sutradaranya. Dia yang ketua pelaksana lah ibarat kata. Nah, kalau panitia pelaksana, dia mempunyai tugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan di lapangan. Jadi, kalau kamu diberikan kesempatan untuk menjadi kepanitiaan pergelaran, kamu mau jadi panitia pengarah atau panitia pelaksana? Panitia pengarah. Hah? Pengarah pelaksana. Pengarah, biar bisa merintah. Biar dapat. Kalau saya mau jadi yang pelaksana. Kalau kita menjadi pelaksana itu, kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kalau kita pengarah itu cuma sekedar memerintahkan. Dia mendengar secara kasat mata laporan-laporan orang tanpa melihat fakta yang sebenarnya. Itu sebagai contoh. Panitia pelaksanaan, bendahara sebagai contoh. Bendahara itu adalah laporan keuangan. Kita terjun secara langsung, uang masuk berapa, uang keluar berapa, kita yang membagikan uang, itu adalah panitia pelaksanaan. Sedangkan panitia pengarah dia cuma menerima laporan saja. Pak, uang yang terkumpul itu sekian, dia digunakan untuk sekian. Dia cuma mendengar saja tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Nah, di dalam sebuah pergelaran itu ada yang namanya keamanan. Keamanan itu apa istilahnya? Security. Iya, keamanan. Orang yang bertanggung jawab terhadap sistem keamanan pertunjukan, baik parkiran, penontonnya, dan jalannya pelaksanaan pergelaran. Akomodasi. Apa akomodasi? Apa akomodasi? Akomodasi itu pembiayaan. Itu adalah akomodasi. Transport pemain dan kepanitiaan. Konsumsi ada bidangnya. Konsumsi itu bisa berupa snack dan makan siang. Transportasi, orang yang bertanggung jawab urusan penyediaan transportasi. Sebagai contoh, penarinya dandan di Morenin, yang bertugas ngantar jemputnya ada. Atau misalkan tamu-tamu undangan yang spesial, ngantar jemputnya juga ada. Itu adalah tugas transportasi. Ya, kemudian seksi gedung. Seksi gedung ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penyewaan atau penyediaan gedung pertunjukan. Kalau di sekolah kita sudah ada gedung pertunjukan, tugas kita itu ialah mendekorasi saja, menyiapkan gedung itu sebaik mungkin, di mana orang yang nanti pada saat menikmati atau datang ke gedung itu takjub dengan karya yang kita buat. Yang berikutnya, tim artistik. Tim artistik ini dipimpin oleh seorang sutradara atau koreografer yang bertugas membuat konsep dari pertunjukan dan mengatur alur laku dari sebuah pertunjukan. Sutradara membawahi pimpinan artistik, penanggung jawab artistik karya, penyajian sampai dengan pementasan. Kemudian stage manager, orang yang mengkoordinir seluruh kegiatan yang ada di panggung, penataan panggung, menjadi layanan pemenuhan kepada penyaji karya seni dan tuntutan artistik garapan berdasarkan prasarana dari pimpinan artistik. Dan yang terakhir sebanyak ya, penataan cahaya menjadi sumber sukses dari artistik pementasan karya seni
yang dipergelarkan yang berhubungan dengan masalah pencahayaan, terang padamnya lampu, serta bagaimana cara mengatasi apabila terjadi kecelakaan mati lampu dari PLN. Nah, apa yang sudah Ibu jelaskan tadi itu yang mengatasinya itu adalah sutradara. Sutradara yang di atasnya. Di atas sutradara ialah ini tadi yang Ibu jelaskan barusan. Oke? Ternyata pertunjukan atau pergelaran itu rumit ya kalau kita tidak mengkonsepnya dari jauh-jauh hari. Kalau 2 minggu lagi kata Ibu tadi tidak bakalan terlaksana. 1 tahun sebelum terlaksana itu sudah kita konsep. Kemudian penataan cahaya, penata rias dan busana. Penata rias dan busana itu bukan kita nyewa ke tempat orang lain, memang benar-benar diadakan. Nah, tugas dari penata rias dan busana itu sebelum tampil saja itu dia sibuk ngurusin kostum dari penari itu. Ada yang miring, keringetan, dielap-elapi. Nah, bukan yang mudah. Tugas dari penata rias dan busana. Kemudian penata suara. Penata suara orang yang mempunyai tugas tanggung jawab mengatur suara atau bunyi selama pertunjukan berlangsung. Ini biasanya sound penata suara ini dia ada di belakang panggung tempatnya. Dan yang terakhir itu adalah penata musik atau sound. Tugas penata musik dan sound adalah menjadi sumber sukses dan kualitas musik yang disajikan dalam pementasan. Baik, dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalau masih ada yang belum paham dan ingin bertanya, Ibu persilakan. Ya, silakan. Dalam menyusun kepanitiaan, apakah kita melibatkan pihak dari sekolah? Dalam menyusun kepanitiaan ini, apakah kalau kita dari lingkungan sekolah harus melibatkan pihak luar sekolah? Iya. Contohnya adalah komite. Komite itu adalah orang di luar sekolah kita. Namun apabila ada kegiatan yang berhubungan dengan sekolah, komite wajib dilibatkan. Karena komite itu adalah perwakilan dari seluruh siswa-siswa. Oke? Bisa dipahami? Ya. Baik, anak-anak Ibu, ini ada lembar kerja peserta didik, di mana di sini ada soal pilihan ganda. Setiap kelompok itu akan mengerjakan bersaing kelompok mana yang jawabannya paling tepat dan nilainya tertinggi itu akan mendapatkan reward dari Ibu berupa makanan. Banyak ini yang satu kelompok. Oke, jadi silakan kalian berlomba untuk mengerjakan LKPD ini. Boleh lihat HP. Kelompok 3 ya.
semuanya. Itu tuh orang kedua dari diriku. Empat.
menjawab secara bersama-sama pertanyaan dari 1 sampai dengan 10. Tolong diperhatikan lembar LKPD kalian. Nomor 1. Di bawah ini yang termasuk dalam perlengkapan sarjana tari adalah jawabannya adalah D. Nomor 2. Berikut bukan merupakan bentuk panggung yang dapat digunakan sebagai pertunjukan tari, yaitu ya benar, C kelas. 3. Dekorasi pada panggung disebut setting. Benar, setting. 4. Adanya suatu persiapan yang matang diharapkan penonton bisa terbawa emosi. Tari sebagai sarana benar, pertunjukan. 5. Contoh tari yang melukiskan secara simbolis adalah tari budaya. Ya. 6. Hal yang tidak perlu disiapkan sebelum menari adalah Panggung dan dana. benar, panggung dan dana. 7. Fungsi kostum dalam pertunjukan sebagai berikut kecuali menari. Benar. 8. Fungsi utama dari kritik tari adalah untuk menjembatani persepsi dan apresiasi artistik, juga estetik karya tari antara penari dan apresiator. Benar, apresiator. 9. Kritik yang biasanya terdapat pada koran atau majalah disebut kritik jurnalistik. Benar. 10. Kritik yang diterapkan dalam kegiatan proses belajar mengajar adalah kritik pedagogi. Kritik pedagogi. Sekarang ditanya, kelompok yang benar semua yang mana? Ini ya, yang benar semua. Ini, iya, kalau kamu nomor 3 dari ngumpul. Tadi yang duluan ngumpul itu pertama kelompok 5. Kemudian kelompok 1. Kemudian ya 1 dulu, baru 3, baru 4, baru 2, baru 1. Ya, benar ya, kamu yang kedua tadi ya. Berarti reward pada hari ini akan ibu berikan kepada kelompok 1. Silakan Bapak Ibu. Yang tadi ya. Itu adalah reward ibu karena kalian sudah berpartisipasi, sudah semangat mengerjakan lembar kerja peserta didik secara kelompok. Oke, baik anak-anak ibu. Berikutnya ibu akan memperlihatkan jenis-jenis panggung terlebih dahulu ya, biar kalian paham. Oh, ternyata panggung itu banyak sekali jenisnya di dalam sebuah pergelaran tari. Nanti kemudian ibu akan memperlihatkan video tarian, di mana sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di sini. Ini ibu akan scroll ke atas lagi. Tujuan pembelajaran yang kedua itu mengkritik pergelaran tari berdasarkan unsur-unsur pendukungnya. Ibu akan menjelaskan kepada kalian dalam mengkritik karya itu apa saja langkah-langkah yang akan kita perlukan dan apa saja langkah-langkah yang
menjadi topik di dalam sebuah pengkritikan tari. Baik. Jadi kalian harus paham. Sebelum melakukan pertunjukan, hal penting yang perlu diketahui adalah macam-macam panggung. Simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, di video sebelumnya saya klik tautan di A tentang tata panggung. Tata panggung ini perlu difahami dan dimengerti sebelum kita masuk ke wilayah pertunjukan. Anggap saja dunia ya. Hal teknis ya seperti dengan tata cahaya ini hal teknis tetapi perlu sekali untuk difahami sehingga kita tidak terbelenggu dengan apa yang namanya stage atau panggung ya. Nah, secara definisi ini panggung ini dibagi menjadi 3. Yang pertama panggung tertutup, yang kedua panggung terbuka, dan yang ketiga semi tertutup. Ya. Kemudian semi tertutup ini ada beberapa versi ya. Versi pertama ini berupa bentuk fisik ya. Jadi gedungnya tertutup, kemudian penontonnya terbuka. Nah ini seperti di gedung pertunjukan di kabupaten yang berada di gedung Dewan Kesenian ya. Bahkan dinas kebudayaan dan pariwisata. Nah itu salah satu contohnya. Tetapi ada juga yang bentuknya portable, yaitu kendaraan atau kereta. Ini biasanya panggung kayak mau konser itu ya. Makan kalian lihat. Itu sudah dipanggung. Nah setelah selesai pertunjukan berjalan lagi. Kemudian akan berkembang menjadi kontainer atau trailer gitu ya. Ini trailer itu sudah jangan lapang, agak luas, maka panggungnya dibuka. Semacam itu. Kita langsung masuk pada panggung prosenium dulu ya. Jadi Ini yang ibu sudah jelaskan tadi panggung prosenium. konvensional ya. Jadi penonton bisa menyaksikan pertunjukan secara konvensi ada tempatnya kayak gini, tertutup kayak gitu ya ini. Jadi semacam garis lengkung atau prosenium gitu ya bentuknya. Ini istilahnya di dalam sebuah ruangan. Dimana di sini biasanya di samping kiri kanan itu kayak tirai tertutup. Kemudian untuk di bagian depan panggung ini ada sekat atau yang disebut dengan layar-layar atau sobek ya dalam teater tradisional atau dalam teater nah itu kemudian kainnya diturunkan jadi semacam itu jadi tidak perlu tutup hanya dikali dengan kain. Itulah kenapa ini disebut sebagai Biasanya kain yang digunakan itu warnanya gelap, hitam. jenis pertunjukan semacam ini disebut sebagai pertunjukan konvensional. Jadi semacam itu. Kemudian kita bahas yang kedua tentang semi permanen tadi ya, semi tertutup. Panggung atau disebut juga dengan panggung portable. Jadi ini adalah jenis panggung yang bisa dipindah-pindah. Pernah kalian lihat konser dangdut akademi? Itu mereka menggunakan panggung semi tertutup. Artinya panggung tersebut bisa dibongkar
bisa dibentuk U, T, L, itu bisa. Itu panggung semi permanen. Arena. Nah, panggung arena ini bentuknya lebih sederhana daripada bentuk yang konvensional ataupun bentuk portable. Karena ini benar-benar di setting apa adanya. Kalau awal dulu adanya Nah, kalian melihat seorang penari secara berkelompok tari kecak, mereka menari di pinggir pantai itu secara berkelompok, itu sudah masuk ke panggung arena. Tidak usah pakai panggungnya sebenarnya, tidak ada atap, cukup dengan pementasan di tempat terbuka, itu sudah namanya arena. Kenapa disebut sebagai panggung arena tidak terletak? Karena penonton hanya bisa melihat dari tiga sisi. Dengan sisi di belakangnya ini untuk aktor dan orang-orang yang berkecil. Ini biasanya pernah kita lihat atau jumpai pada saat misalkan di televisi itu acara-acara penghargaan. Misalkan para artis duduk di sebelah sini, tamu undangan VIP beda tempatnya. Itu disesuaikan dengan tempat yang sudah disiapkan atau penataan panggungnya. Dengan arah kiri kanan depan, tetapi kita arah dari belakang. Ini cukup sulit untuk aktor ya. Kemudian ada juga panggung yang bentuknya lingkaran, ada yang bentuk sangkar. Ini hanya bentuknya ya, tapi Ini biasanya pernah kamu melihat tinju. Nah, biasanya mereka menggunakan panggung ini lingkaran, karena nontonnya itu diisi dari seluruh lingkaran. Itu bisa. kalau kekinian ini bisa dilakukan di tempat terbuka, di lapangan, depan rumah, di taman, di pasar dan lain sebagainya. Nah ini biasanya digunakan untuk saat ini oleh teman-teman yang melakukan performance art. Ya. Kalau di Mojokerto digunakan untuk sendirian hari, biasanya di Ini Majapahit, di luar atau di dalam? di Majapahit, Ini di luar atau di dalam? Di luar. Berarti kalau di luar itu dia apa tadi? Panggung apa? Arena. bisa dipahami, yang bisa dimengerti. Nah, ini juga sudah arena tempatnya. Tidak mesti harus ada panggung. Tidak melakukan sebuah pertunjukan Ini pertunjukan apa? pada wilayah tempat kita nanti bermain di mana. Jadi semacam itu. Secara definisi panggung itu macam-macam. Jadi kalau seperti di Jakarta itu ada cacat kubur, mereka bermain kuburan. Ya, ini adalah jenis panggung terbuka. Ini Kemudian di peralatan yang tidak terpakai di suatu bangunan itu bisa dibuat karya atau dibentuk sebagai panggung. cukup ide Hanya orang-orang yang kreatif yang bisa membentuknya. halaman rumah, dalam rumah, itu semacam Tahu dengan drum? kan ya. Tahu dengan drum ya? Drum itu juga yang tidak terpakai itu bisa disusun menjadi bentuk panggung. Ada panggung Harus terbuka, ada kreatif. panggung tertutup, ada panggung semi tertutup. Jadi Arena atau prosenium? ya kalau Jangan dilihat ibu ini ya. harus Lihat panggungnya, fokus ke panggungnya. rajin-rajin pentas untuk Ini di isikan hasil pentasnya prosenium atau arena? juga bisa membawa Prosenium karena dia di dalam dan jelas saya harus paham. Ya. sendiri Ini bentuk panggungnya semi permanen. daus Semi permanen karena panggungnya bisa dirubah, dibongkar atau ditata sesuai dengan keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian video kali ini yang berbicara tentang tata panggung. Semoga penjelasan singkat saya ini bisa dijadikan acuan untuk terus berkreasi
Cukup sekian, bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal dosen. Ya. Jadi setelah tadi kita mengenaykan apa nama itu jenis-jenis panggung, adapun tujuan kita dalam mengkritik seni, sebelum ibu melihatkan videonya ya. Jadi secara berkelompok ini nanti kalian itu mengorek-ngorek bagaimana cara menulis karya tari atau mengkritik karya tari itu dibuat di dalam sebuah karya tulis. Kita membuat karya tulis itu bukan hari ini, tetapi di minggu berikutnya. Walaupun kita di minggu berikutnya, kalian harus paham dulu langkah-langkah menulisnya itu seperti apa. Ya. Oke. Ibu ada contoh. Baik. Minggu depan itu kalian akan membuat tulisan karya dari melihat pertunjukan pergelaran tari. Langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama itu harus ada kata pengantar. Kata pengantar ini itu kalian sendiri yang membuat sesuai dengan kata-kata kamu sendiri. Kemudian rangkailah kata-kata itu sebagus mungkin. Boleh melihat referensi karya orang lain, cuma itu sebatas referensi saja. Jangan menjiplak secara keseluruhan. Baik. Kemudian setelah kata pengantar itu adalah daftar isi. Daftar isi, isinya kata pengantar tadi masuk ke daftar isi, kemudian daftar isi masuk ke daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan. Di mana pendahuluan ini ada yang namanya latar belakang. Latar belakang itu kamu menceritakan kritik tari apa lain dan sebagainya. Nanti ada contoh keseluruhan. Kemudian rumus masalah, tujuan, lanjut ke bab 2. Masukkan pengertian kritik tari itu apa. Kemudian apa lagi? Bentuk kritik tari, jenis kritik tari, D yang D-nya nilai estetika dalam kritik tari, kemudian membuat tulisan dalam kritik tari. Nah, tugas kalian itu ada pada di sini. 1, 2, 3, 4. Kritikan kalian yang kalian perlihatkan mengamati video itu, nanti kalian masukkan di sini. Itu pengamatan kamu masukkan di sini. Nanti kita bahas sampai bawah. Yang terakhir itu adalah bab ketiga, yaitu penutup. Di mana penutup itu terdapat kesimpulan dan saran. Nah, daftar pustaka ini adalah sumber di mana kamu mendapatkan kritikan itu. Tapi kalau kritikan itu kamu buat sendiri, kamu cantumkan nama kamu sendiri di sini. Ya, itu daftar pustaka. Artinya benar-benar karya itu kamu yang buat. Ini isi dari bab 1 pendahuluan tadi, latar belakang. Jadi kamu ceritakan semua. Kritik itu apa? Bagaimana kritik itu? Siapa yang mengkritik? Apa tujuan kritik? Ceritakan di latar belakang. Kemudian kritik ini berhubungan dengan seni tari. Jadi kamu harus juga memasukkan seni tari. Berarti kita mengkritik sebuah pertunjukan seni. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah itu terdapat 8 aspek. Yang pertama, kamu tulis semua. Memahami pengertian dari kritik tari, memahami bentuk kritik tari, mengklasifikasikan bentuk tari, mengklasifikasikan jenis kritik tari, memahami jenis kritik tari, memahami nilai estetis pada karya tari, dan kritik tari. 7. Mengkomunikasikan pengamatan melalui tulisan berupa artikel karya seni tari secara lisan maupun tulisan. Dan 8. Mengkomunikasikan kritik tari secara lisan maupun tulisan. Nanti kritikan kamu minggu depan itu kamu presentasikan secara kelompok ke depan ya.
Tuh. Pembahasan. Nah, pembahasan itu kamu bahas lagi. Apa itu pengertian kritik tari secara mendalam? Bentuk kritik tari diambil dari sini tadi. Dari rumusan masalah dimasukkan pada pembahasannya. Ya, dimasukkan di sini. Dibahas secara detail. Betul. Oke. Membuat tulisan. Nah, deskripsi ini nanti baru kalian masukkan pada pengamatan kamu terhadap karya yang akan kamu kritik. Nanti kayak gini, nah, kan deskripsi. Gak usah lagi deskripsi adalah. Kamu gak usah buat apa-apa. Nah, nanti deskripsi ini langsung kamu masukkan hasil pengamatan kamu terhadap karya tari. Nanti ada contohnya. Dibawakan contoh. Oke, untuk pokoknya sampai dengan penutup. Kesimpulan ini kamu buat sendiri. Kemudian saran kamu terhadap pergelaran tari tersebut. Dan yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Baik, dibuatkan memberikan lagi contoh tentang kritik tari yang sebenarnya tadi nanti dimasukkan ke sini. Tadi kan kamu tadi Ibu sudah jelaskan tentang deskripsi tari, ya. Deskripsi tari itu dijelaskan semua. Siapa koreografernya, siapa panitia penyelenggara, tempatnya di mana, tanggal berapa pertunjukan, apa tema kegiatannya, berapa penari yang terlihat, apa nama jenis tarian yang dibawakan, bagaimana gerakan yang dilakukan, dari daerah mana tarian tersebut, bagaimana konsep musiknya yang ditampilkan, bagaimana tata pentasnya, bagaimana riasnya, bagaimana kualitas penari, dan bagaimana kekompakan penari. Di sini kalian dituntut untuk berpikir kritis. Ya, mau pintar itu banyak-banyak mikir. Tidak ada orang yang pintar itu kalau tidak banyak mikir. Ya, mau sukses itu harus mikir, oh saya mau apa, apa langkah yang saya akan ambil selanjutnya, kayak gitu. Ya, analisis. Tadi sudah analisis ini bagaimana konsep gerak tari yang ditampilkan berdasarkan pendekatan nilai estetik gerak, bagaimana konsep musiknya, kemudian apa kelemahan dari kelebihan karya yang ditarikan. Oke, sampai pada akhirnya ini adalah contoh kritik tari. Nanti ada video kamu lihat. Misalkan Ibu, tapi kan ada judul tariannya. Misalkan tari Mutikawe. Apa itu tari Mutikawe? Biasanya ada sinopsisnya. Kemudian dilaksanakan di mana, ditunjukkan di apa, itu pada saat deskripsi dan penjelasannya. Ini contohnya. Kemudian analisis. Ragam gerak tari merak merupakan gerak stilasi yang menggambarkan gerak burung. Kamu ceritakan tentang ragam gerak dari tari merak tersebut. Evaluasi. Untuk evaluasi, kamu lihat secara keseluruhan penampilan dari belum evaluasi ke interpelasi. Ya. Jadi di sini membicarakan simbol busana dan kata rias. Yang berikutnya yang keempat itu adalah evaluasi. Evaluasi ini kamu melihat penyelenggaraan secara keseluruhan tari itu seperti apa. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah pesan dan kesan. Pesan dan kesan dalam sebuah pertunjukan itu apa? Minggu depan
depan ini akan ibu printkan, ibu akan kasih kalian kelompok agar menjadi contoh untuk menulis atau menyusun hajat tersebut secara berkelompok. Jadi hari ini ibu akan menampilkan video tari. Kalian buat dulu sesederhana saja apa yang kamu lihat pada pertunjukan itu, apa yang kamu amati pada pertunjukan itu, kayak gini saja, belum kayak daftar istilah dan sebagainya untuk ditunjukkan. Jadi per kelompok silakan. Tahap pertama itu deskripsi, kemudian analisis, interpelasi, kemudian evaluasi dan kesan-kesan. Baik, Ibu akan memperlihatkan video yang akan kalian kupas secara berkelompok sesuai dengan contoh yang sudah Ibu berikan barusan. Nanti korek-korek dulu per kelompok sesuai dengan apa yang kamu lihat dan contohnya seperti ini, ya. Baik, anak-anak Ibu, kalian akan menyaksikan pergelaran sebuah pertunjukan tari di mana tari ini bertemakan kearifan lokal, yaitu yang ada di daerah Semender, yaitu tari Kawe. Selamat menyaksikan. Di sini sudah ditulis semua sinopsis, apa-apa yang akan itu analisis. Yang namanya laki-laki ya. Jadi di dalam gedung atau panggung proses karena panggung tersebut tidak bisa dibongkar pasang permanen. Jadi pakaian yang properti mereka menggunakan sesuai dengan tema.
pagelaran tari Mutikawel dari daerah Sumedang. Nah, di akhir tadi kan dijelaskan penata panggungnya, koreografernya secara detail. Nah, deskripsi data itu masuk pada yang kalian lihat di akhir tadi. Ya, yang koreografer lain dan sebagainya itu masuk pada deskripsi data. Kemudian untuk analisis, tadi kamu sudah menyaksikan gerakan awal sampai dengan gerakan akhir. Gerakan awal, tengah dan akhir itu semuanya bercerita. Kamu ceritakan gerakan itu tadi menceritakan tentang apa? Dari mereka berangkat, panen, kemudian mereka menjemur, kemudian mereka menjualkan hasil panennya. Kemudian interpretasi, simbol busana dan tata rias. Kamu tadi sudah lihat mereka menggunakan kostum yang bagaimana, properti yang bagaimana, itu semuanya diceritakan. Yang laki-laki tadi pakai kostum yang kayak apa, perempuan tadi pakai kostum yang seperti apa, itu dijelaskan. Nah, yang keempat itu adalah evaluasi. Secara keseluruhan penyajian tari itu tadi menurut kamu bagaimana? Secara dari gerakannya bagus, runtut, atau menurut kamu tadi ada beberapa gerakan yang kurang luas, artinya tidak menggunakan power atau tenaga. Kalau ibu amati secara sepintas tadi seperti itu, ada beberapa gerakan. Nah, dan yang terakhir itu adalah pesan dan kesan. Kamu sudah melihat tayangan itu tadi, pesan dan kesan kamu terhadap penyajian tari itu tadi seperti apa? Oke, sekarang bersama kelompokmu, kamu silakan coret-coret terlebih dahulu apa yang kamu lihat tadi pada penayangan yang ibu berikan tadi. Coret secara singkat saja. Minggu depan baru action yang sebenarnya. Silakan. Urutannya tadi apa? Deskripsi data. Silakan. Silakan bersama kelompok. Biar ini ibu apa namanya, yang video tadi ibu tayangkan kembali yang di akhir ya. Ini masuk pada analisis. Ini masuk pada deskripsi data. Tapi ingat, bukan langsung dimasukkan tupi gudang penutup kepala, tidak, dengan bahasa yang bagus. Karena peruntutan bahasa, menggunakan bahasa yang bagus, kaidah bahasa Indonesia yang bagus itu akan menjadi hal utama dalam membuat karya tulis. Tidak bisa asal-asalan. Ya, itu sudah ibu perlihatkan tentang deskripsi datanya. Tinggal kamu merangkai katanya seperti apa, menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar. Yang bawa di penari. Retnosari, Putri kamu apa? Padma. Pahlawan itu. Nanti kalau minggu depan ibu akan kasihkan kamu link YouTube, kamu bisa lihat, mungkin ada link YouTube di meja kalian masing-masing, dan ibu akan memberikan contoh karya tulisnya, kamu bisa lihat HP dan lihat proyek. Atau boleh kamu foto dulu ini, tapi bukain lagi yang deskripsi datanya.
akan kamu amati minggu depan. Untuk video minggu depan itu ada 2. Tidak sama semuanya. 3 kelompok video ini, 3 kelompok videonya beda. Jadi Ibu akan memberikan kalian link videonya. Jadi bisa kamu akses pada HP kamu sendiri, kamu lihat di meja kamu sendiri, sambil Ibu memperlihatkan yang namanya contoh dari kritik tari itu seperti apa. Nanti ditulis pakai tangan saja. Ibu akan siapkan kertas yang sudah Ibu jilid, kertas kosong, kamu tutup buatnya dari cover depan sampai dengan penutup, ditulis tangan secara rapi. Minggu depan berikutnya lagi, tulisan kamu itu kalau sudah rapi sekali, tidak usah lagi kamu ketik. Tapi kalau kamu mau menambah nilai plus, boleh kamu ketik. Oke, bagaimana menurut Ibu? Paham? Apa yang akan kita kerjakan minggu depan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Ada pertanyaan? Tidak. Berarti paham ya? Paham. Baik. Boleh tutup pekerjaannya? Silakan ditutup pekerjaannya. Perhatikan. Kalian sudah selesai, Mas? Untuk materi selanjutnya minggu depan, kalian akan menuliskan karya atau membuat karya tulis dari melihat sebuah pertunjukan atau pergelaran tari yang akan kamu amati secara berkelompok. Itu tugasnya untuk minggu depan. Boleh bawa HP karena berhubungan dengan link itu. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari dari awal dan akhir, Ibu ingin kita secara bersama-sama menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari secara kelompok pada hari ini atau secara bersama pada hari ini. Silakan, kalau tidak ada yang keberatan, siapa yang mau menyimpulkan materi apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kesimpulan pada pembelajaran ini, yang pertama, teknik dan prosedur penyajian tari agar penonton tidak bosan meliputi 1. Menentukan tema, 2. Memberikan judul, 3. Mengeksplorasi gerak, 4. Menyusun gerakan. Untuk yang kedua, unsur-unsur pendukung pergelaran seni tari meliputi 1. Gerak, 2. Musik ringan, 3. Tema, 4. Tata rias dan kostum, 5. Pola lantai, 6. Tempat pentas, 7. Lighting. Dan ketiga, pergelaran seni tari. Hal-hal dalam mempersiapkan pergelaran meliputi 1. Pembentukan panitia, 2. Menyusun jadwal kegiatan, dan ketiga, penampilan karya seni tari. Baik, itu adalah kesimpulan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ibu harap untuk tugas minggu depan jangan lupa ya. Minggu depan kita akan melakukan apa? Membuat karya ilmiah atau karya tulis dengan mengamati video pertunjukan tari. Di sini Ibu akan menyuruh kalian untuk berpikir kritis, mikir supaya pintar. Dengan berarti tari itu tidak hanya praktek saja, tapi membuat karya tulis atau mengevaluasi sebuah pergelaran tari, mengkritik sebuah pergelaran tari itu masuk ke dalam kategori berpikir kritis di dalam sebuah pelajaran seni tari. Baik, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai.